Halo Besti, hari ini kita bakal bahas topik yang pasti sering banget di FYP kamu. Work-Life Balance. Konsep yang katanya bikin hidup kita tenang, karir aman, mental sehat, tapi kondisi sekarang yang menunjukkan harga naik, pajak naik, ekonomi ngegas, tapi gaji malah slow. Jadi, apakah work-life balance juga mitos? Let's dive in! Work-life balance itu sederhananya kondisi kita kerja dan kehidupan pribadi itu seimbang. Gak harus 50-50. Ini lebih ke aku masih bisa kerja tapi masih punya hidup. Menurut Prudential Indonesia, WLB artinya energi, waktu, dan prioritas di dunia ini dikelola dengan baik, bukan harus berhenti. Menurut Hello Sehat, WLB mencegah stres, burnout, dan bikin hidup lebih sehat. Intinya, WLB bukan soal jam, tapi soal quality of life. WLB bukan tren TikTok ya Besti, konsep ini udah ada loh sejak lama. Menurut jurnal NCBI, konsep WLB kuat sejak tahun 2020 ketika aturan jam kerja mulai dibicarakan. Tahun 1980-an aja, konsep ini naik daun karena kesibukan pekerja terutama perempuan yang harus kerja plus ngurus rumah tangga. Gerakan ini didorong oleh Women's Liberation Movement. Setelah itu, perusahaan mulai ngasih fasilitas kayak keluarga, jam fleksibel, dan lain-lain. Masuk abad ke-21, WLB makin berkembang karena internet bikin jam kerja makin blur. Pekerja generasi muda nggak mau hidup cuma buat kantor, serta dan mental health. Jadi, konsep ini udah lama kok, tapi benar-benar viral lagi sejak 2015 hingga sekarang. Karena dunia sibuk. Nah, ini yang paling relate. Di atas kertas WLB itu penting, tapi kenyataannya WLB itu susah banget. Kenapa ya? Karena ekonomi makin sesak. Faktor pertama, biaya hidup naik, sewa rumah naik, bahan pokok naik, serta pendidikan mahal. Kalau kita belanja kerja, gaji ikut turun, jadi otomatis kerja jadi prioritas utama. Faktor kedua ada tekanan target di perusahaan. Era digital itu memungkinkan kerja sering online terus, dan perusahaan kasih status remote, tapi kerjanya bisa bocor sampai malam. Faktor ketiga, side job jadi kebutuhan. Dulu orang punya side job karena hobi, sekarang ya karena gajinya nggak cukup. Faktor keempat, mental health dan produktivitas. Kompas menulis kalau WLB itu mitos buat sebagian orang tentunya. Karena kalau kamu fokus kerja, kamu capek. Kalau kamu fokus ke hidup pribadi, ya kamu pasti merasa bersalah banget. Akhirnya, yang suka capek dan stres. Tapi akhir-akhir ini ada isu redenominasi rupiah loh. Ngaruh ya ke WLB. Pertama, walaupun secara teori nilai sama, masyarakat sering mengalami shock psikologis. Orang bisa merasa uang itu jadi lebih kecil. Ini bikin orang makin takut resiko, sehingga makin menjadi uang dan makin kehilangan waktu pribadi. Lalu dalam masa transisi, banyak organisasi menunda seperti kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan yang akhirnya menjadi beban mereka bekerja. Saat ada perusahaan besar di sistem global, orang cenderung mencari kestabilan. Ya, efeknya menyebabkan lebih banyak lembur, serta nyari side job karena takut libur panjang. Orang jadi makin mikir harus kerja lebih, serta harus membantu masa depan. Work-life balance ya makin menjadi mitos.
Hal ini juga bisa mengaruhi ke preferensi kayak perencanaan karir, negosiasi kerja, perubahan gaya hidup, produktivitas, hingga mobilitas kerja. Work-life balance itu bukan mimpi, tapi butuh strategi. Even kalau ekonomi lagi berat, tips dari aku nih, tentukan jam kerja maksimal, jangan gabungin kerja dan istirahat, sisihkan waktu pribadi wajib tiap hari, jangan kejar uang sampai kehilangan itu. Ingat, kesehatan itu aset, bukan hobi. Dan soal predominasi, apapun yang terjadi, yang penting kamu punya literasi finansial, tabungan darurat, mental yang siap beradaptasi, dan pola kerja yang manusiawi. Karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan tapi waktu dan ketenangan. Kamu perlu tahu nih, work-life balance, orang tua kita dulu nyebutnya nggak sebentar sambil minum teh. Udah, gitu doang besoknya. Perusahaan bilang jam kerja fleksibel kok. Fleksibel dari mana? Di grup WA aja tetap ngechat sampai jam 11 malam. Katanya jangan lupa istirahat. Tapi begitu kita istirahat beneran, kok kamu belum respon email ya? Gimana ya Pak? Ini kan istirahat. Liburan anak Gen Z itu bukan buat healing, tapi ya buat kabur sebentar biar gak kena meeting dadakan. Work-life balance sama dengan kerja 12 jam, jadi recovery-nya cuma 1 jam nih, terus pikir hidupnya cuma 3 menit. Ya, walaupun redominasi mengucapkan, negara lain yang udah pernah melakukannya memberi gambaran efek umum. Kayak Turki nih, mereka udah menjalankan redominasi, sehingga beberapa efeknya yang udah kelihatan. Pekerja banyak merasa khawatir menerima gaji kecil. Lalu, perusahaan menunda penyesuaian gaji. Transisi ini bikin pekerja cenderung lebih fokus kerja demi stabilitas. Ya, kalau di Indonesia nanti menjalankan hal serupa, reaksi psikologisnya kemungkinan ya mirip-mirip kayak gitu. Ya, gitu deh. Di ekonomi, jangan stres pokoknya ya Besti. Tetap waras dan sehat-sehat aja ya orang-orang.